Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Eko Saputro. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu surat lamaran kerja dan semuanya yang berkaitan tentang lamaran pekerjaan. Baik, di sini mungkin uh, banyak yang sudah familiar apa sih tentang surat lamaran pekerjaan itu, kenapa kita harus membuat surat lamaran kerja ketika kita tertarik melamar di perusahaan tersebut. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan, kita harus tahu dulu nih, apa sih surat lamaran kerja itu. Surat lamaran kerja itu adalah dokumen resmi yang kita sampaikan oleh seseorang kepada sebuah perusahaan ataupun organisasi untuk mengajukan diri sebagai kandidat untuk sebuah organisasi, sebuah pekerjaan. Nah, tujuan dari surat lamaran kerja ini yaitu sebagai bentuk upaya diri kita untuk menarik perhatian perusahaan, menyampaikan minat dan motivasi kita terhadap posisi yang akan dilamar. Nah, serta untuk menjelaskan mengapa kita sebagai pelamar cocok untuk posisi tersebut. Kemudian, komponen utama apa saja sih yang harus ada di lampiran surat lamaran kerja ini? Komponen beberapa yang harus ada dalam surat lamaran kerja itu ialah yang pertama yaitu salam pembuka, informasi kontak, paragraf pengantar pengalaman kerja, pendidikan, serta motivasi dan minat, dan bentuk dan tanda tangan. Kemudian dalam penulisan surat lamaran kerja kita juga harus tuntut mengikuti aturan yang perusahaan tetapkan, termasuk menghormati kebijakan perusahaan terkait pengiriman surat lamaran kerja, menjaga sopan santun, dan menjaga kalimat yang kurang pantas. Hai teman-teman, sekarang saya akan membahas materi tentang CV atau resume. Jadi teman-teman, CV atau resume adalah salah satu dokumen yang berisikan tentang jati diri kalian secara lengkap dan juga jelas. Jadi teman-teman, nanti CV inilah yang akan menentukan kalian lolos ke tahap selanjutnya atau tidak. Maka dari itu teman-teman, CV haruslah dibuat secara menarik, singkat, padat, dan juga jelas, agar pembacanya juga tidak buang-buang waktu ya teman-teman. Langsung ke intinya aja gitu. Maka dari itu teman-teman, kita harus memperhatikan beberapa poin penting yang harus ada dalam CV. Salah satunya adalah foto profil. Foto profil itu tidak boleh ya teman-teman dengan menggunakan 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, atau 5 jari. CV yang baik dan benar itu adalah seperti ini teman-teman. Kayak tangan bisa diginiin, ataupun kita bisa secara formal yaitu kayak foto KTP. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dan background pun gak harus berwarna merah atau biru. Bisa berwarna abu-abu atau putih. Poin kedua yaitu nama lengkap kalian. Seperti ini, Silsilia Febriani. Harus jelas ya teman-teman ya. Selanjutnya harus ada alamat dan juga sosial media kalian. Gunanya apa? Ya karena nanti mungkin HRD ingin pastinya kan akan ingin cari tahu nih tentang kandidat. Gimana sih orangnya, rumahnya, lingkungan sekitarnya, seperti itu ya teman-teman. Dan poin ketiga berisikan tentang deskripsi diri kalian. Deskripsi diri kalian di sini yaitu kalian harus menjelaskan kalian itu lulusan mana dan jurusannya apa, lalu minat karir kalian tuh apa, dan selanjutnya kalian bisa tambahkan kalian itu orangnya seperti apa, kayak gitu ya teman-teman. Di poin keempat itu ada pendidikan. Pendidikan di sini kalian tidak usah menuliskan dari TK, SD, SMP, SMK sampai dengan kuliah. Cukup SMK dan kuliah aja ya teman-teman ya. Selanjutnya itu ada organisasi. Organisasi di sini bisa organisasi sekolah ataupun organisasi di lingkungan sekitar kalian. Dan kalian bisa sertakan job desk-nya ya teman-teman. Selanjutnya ada skill kalian. Skill di sini berisikan tentang kemampuan kalian ya teman-teman. Kemampuan bernegosiasi, komunikasi, atau kalian bisa menggunakan aplikasi editor, seperti itu ya. Dan selanjutnya itu ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja, jika kalian sebelumnya sudah bekerja di banyak tempat, kalian cukup menyertakan 2 atau 3
pengalaman kerja kalian sebelumnya ya teman-teman. Jadi tidak usah semua pengalaman kerja kalian cantumkan dalam CV. Dan kalian harus bertanggung jawab atas penulisan di CV tersebut, karena kalian harus jujur ya teman-teman ya dalam pembuatan CV, tidak boleh dilebih-lebihkan. Dan ada baiknya juga pada saat pengalaman kerja kalian harus menuliskan tempat kalian kerja di mana, selama berapa lama kalian kerja di sana, serta job desk kalian ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja beberapa hal yang mungkin saya bisa kasih tahu ke kalian ya teman-teman ya. Semoga berguna. Bye bye. Oke, baik teman-teman, setelah tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang surat lamaran kerja dan bagaimana cara membuat CV yang menarik. Pasti kita menunggu untuk dapat diinterview di perusahaan tempat kita melamar. Nah, berikut ini adalah tips dari kami bagaimana cara mempersiapkan wawancara kerja yang baik. Karena di wawancara kerja ini adalah kesan pertama kali perusahaan terhadap kita sebagai pelamar. Dan kita ingin membuat kesan yang baik dan menarik agar kita dapat diterima di perusahaan tersebut. Terdapat beberapa aspek penilaian kepribadian. Yang pertama adalah terkait dengan fisik. Fisik di sini bukan berarti kita harus cantik, tapi kita juga harus mempersiapkan fisik yang sehat, yang bugar, dan memperlihatkan kesan yang rapi terhadap penampilan kita, seperti dari rambut, tata rias, dan cara berpakaian. Yang kedua adalah dari gerak-gerik dan sopan santun. Bahasa tubuh, eye contact, itu menunjukkan sikap profesional dan menghargai kesempatan yang diberikan agar memberi kesan positif kepada pewawancara. Dan yang terakhir adalah tone voice, atau nada suara kita. Dengan menyampaikan informasi dengan intonasi yang tepat dan kecepatan bicara yang sesuai dengan ekspresi wajah kita tidak perlu dengan suara yang keras, teriak-teriak, ataupun cepat-cepat dalam memberikan jawaban. Selain itu, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penting pada saat wawancara yang membuat pewawancara yakin dengan jawaban kita, apakah kita mampu diterima di perusahaan tersebut atau tidak. Contoh-contoh pertanyaannya adalah, apa alasan kita ingin mengisi posisi di perusahaan tersebut? Apa saja pendidikan, pelatihan yang kita punya selama ini? Biasanya kita juga akan ditanya apa kelemahan dan kelebihan dari diri kita. Dan yang terakhir, biasanya kita akan ditanya jangka panjang perkembangan karir kita mau seperti apa jika kita diterima di perusahaan tersebut. Kita hanya perlu menjawab dengan jujur dan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak dilebih-lebihkan atau tidak terlalu meninggikan diri. Karena pewawancara akan mengetahui apakah jawaban kita bohong atau tidak. Selanjutnya akan dibantu penjelasan dengan rekan saya tentang surat penolakan. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Maya Hetriana akan menjelaskan tentang surat penolakan kerja dan isi surat penolakan kerja. Surat penolakan kerja. Pengertian umum surat penolakan kerja adalah penyampaian informasi secara tertulis akan adanya penolakan sebuah kerjasama atau hal lainnya. Banyak hal yang menyebabkan seorang pelamar kerja mendapat surat penolakan. Salah satunya dapat karena data diri, latar belakang pendidikan, ataupun pengalaman pelamar tidak sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Penjelasan selanjutnya adalah isi surat penolakan kerja. Ketika masuk ke bagian isi surat, maka perlu mengisi bagian tersebut dengan kalimat penolakan dengan menggunakan kalimat yang baik dan sopan dan disertai dengan alasan mengapa perusahaan menolak surat lamaran kerja tersebut kepada sang pelamar. Jika tidak memberi penjelasan lebih lanjut tentang alasan mengapa menolak sang pelamar, tentu hal tersebut memberikan sebuah kesan pada perusahaan bahwa penilaian yang dilakukan itu secara tidak detail dan tidak objektif. Untuk bagian alasan perusahaan menolak pelamar tersebut, perusahaan bisa menerangkan beberapa alasan seperti tentang masalah kualifikasi yang dimiliki oleh si pelamar yang belum sesuai dengan posisi atau jabatan yang mereka lamar sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Halo semuanya, nama saya Doma Eldansa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penerimaan kerja. Surat penerimaan kerja adalah surat resmi yang diberikan oleh perusahaan kepada seseorang yang telah diterima untuk kerja di perusahaan tersebut. Surat ini berisi informasi penting seperti jabatan yang akan diemban, gaji yang akan diterima, jadwal kerja, dan instruksi mengenai tugas yang akan dilakukan. Sebelum membuka lowongan, pihak perusahaan biasanya akan melakukan proses rekrutmen ini terlebih dahulu.
Posisi yang diidentifikasi biasanya adalah posisi baru yang masih lowong atau posisi lama yang sudah ditinggalkan oleh karyawan sebelumnya. Proses rekrutmen ini dilakukan agar perusahaan mengetahui apa saja kebutuhan seperti spesifikasi karyawan yang akan mengisi posisi tersebut atau seberapa jumlah karyawan yang akan dibutuhkan. Biasanya perusahaan akan mempublikasikan lowongan tersebut lewat media cetak, khususnya koran. Namun, di era digital saat ini, sebagian besar perusahaan mulai mempublikasikan lowongan kerja secara daring lewat beberapa langkah, yaitu yang pertama, yaitu melalui situs resmi mereka. Yang kedua, melalui situs lowongan kerja. Yang ketiga, lewat LinkedIn atau media sosial perusahaan seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Di beberapa perusahaan tertentu, pihak pelamar biasanya akan diminta untuk mengisi formulir lamaran kerja atau mengizinkan perusahaan memeriksa referensi dan latar belakang si pelamar. Jika kamu diminta untuk melakukan jumlah hal tersebut, maka lakukan saja hal-hal tersebut. Saat kandidat di kantor, pihak perusahaan akan mengajak untuk menegosiasi soal gaji. Proses ini, perusahaan akan mempunyai beberapa besar gaji yang akan diminta oleh kandidat. Jika ditanya hal seperti itu, jawab saja pertanyaan tersebut secara cerdas dan diplomatis. Misalkan, untuk soal gaji, cukup fleksibel, paling sesuaikan saja dengan standar perusahaan. Di beberapa perusahaan, proses rekrutmen ini lazimnya dilakukan saat proses wawancara tersebut. Kesimpulan komunikasi tentang pekerjaan adalah pentingnya menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang pernah bekerja sama dengan berkomunikasi secara sopan dan menghargai kontribusi setiap individu dapat memperkuat jaringan profesional dan membuka peluang kerjasama di masa depan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.